Yang berikut ke Dirjen Tanaman Pangan. Beberapa waktu lalu saya pada saat itu juga dengan Pak Dirjen ya, kita sempat dalam perjalanan menuju Lampung di atas kapal itu kita pernah Zoom meeting Pak, terkait dengan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melawan hama. Ada pelibatan di situ, ada masyarakat, ada Pemda, ada Kodim kalau tidak salah. Nah ini di beberapa tempat, antara lain di Pulau Sumba Pak. Di sana ada food estate juga, itu ada hama belalang yang betul-betul meresahkan Pak. Nah kami ingin tanyakan apakah bisa dikerjasamakan dalam upaya untuk melawan hama belalang ini. Saya juga sempat baca soal sistem rantai makan. Di sana juga banyak burung predator belalang ini yang sudah diburu dan kemudian predator belalang ini susah didapatkan. Saya juga sempat membaca bahwa ada pendekatan pakai penyemprotan pestisida dan seterusnya, tetapi itu juga bisa membuat terjadinya kekebalan atau imunitas pada belalang ini dan juga bisa merusak kondisi tanah dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Saya ingin mendapatkan penjelasan soal ini, Pak. Yang ketiga, saya mau melaporkan sekaligus memberikan apresiasi Pak Menteri terkait dengan pengaduan kami menyangkut hama belalang kumbara di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur. Di sana ada lahan food estate. Terima kasih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pak Wandi, dan juga lewat direkturnya ya, Perlindungan Tanaman Pangan, Pak Akdir kalau tidak salah, itu sudah turun lapangan dan saya mengirimkan juga tenaga ahli saya untuk mendampingi di lapangan. Beberapa hari dilakukan secara baik, tetapi mohon maaf Pak, secara faktual di lapangan ini belum cukup efektif Pak. Nah, upaya Kementerian Pertanian kami apresiasi, tetapi belum efektif, dan hari ini informasi terbaru itu sudah ada penambahan sekitar 3.000 hektar lagi yang dihajar sama belalang kumbara ini. Nah mungkin ini perlu Pak dicarikan solusi yang lebih jitu, katakanlah seperti itu, dan juga mungkin pelibatan masyarakat sekitar. Apakah bisa didorong dengan cara misalnya kalau mereka bisa mengumpulkan belalang ini kemudian diberikan apresiasi kepada mereka dengan mungkin 1 kilogram beras atau apalah, mungkin ini bisa dicarikan solusinya Pak. Yang terakhir Pak, informasi di dapil saya di Sumba Timur Pak, itu ada hama belalang Pak. Makan tanaman-tanaman pertanian habis dalam sekejap Pak. Setelah saya telusuri ternyata pemicunya antara lain adalah ketiadaan predator alami. Dalam hal ini burung Pak. Burung pemangsa belalang itu sudah habis karena ya masyarakat juga menyumbang ke arah sana. Ditangkap, dimusnahkan dan seterusnya. Pertanyaan saya Pak, apakah KLHK bisa ikut membantu misalnya melepas liarkan predator alami ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada satu persoalan lagi Pak. Saya tanya, kalau dilepas liarkan, kira-kira habitatnya ini masih memungkinkan atau tidak? Nah mereka jawab, waduh ini habitatnya, hutannya juga sudah mengalami proses degradasi Pak. Nah apakah KLHK bisa memberikan perhatian ke arah sana, menghutannya kembali, sekaligus juga mungkin melepas liarkan burung predator ini, supaya pendekatan kita tidak melulu pakai pendekatan teknis, teknokratis, sains, tetapi ya pendekatan yang bernuansa alam. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Berkali-kali saya mendapatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat di Pulau Sumba, terutama komunitas petani, mulai dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Mereka mengeluhkan tentang ancaman nyata hama belalang yang menyerang lahan-lahan pertanian mereka, yang memakan habis jagung, padi, dan komoditas ataupun produk-produk hortikultura mereka. Mereka mengalami kerugian besar dan kemudian gagal panen. Saya kemudian mengkomunikasikan ini dan meminta bantuan mitra kerja Komisi 4, yaitu Kementerian Pertanian,
kepada Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Bapak Suwandi. Saya menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh para petani di seluruh daratan Pulau Sumba. Maka kemudian merespon aspirasi yang disampaikan saya sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah Sumba. Kementerian Pertanian mengirimkan sebuah tim. Beberapa kali mereka turun ke kabupaten-kabupaten yang diserang hama belalang ini. Tim diturunkan untuk melakukan pembasmian, untuk melakukan pengendalian. Dilakukan dengan cara-cara organik, mekanik, maupun juga dengan cara-cara kimiawi. Namun, upaya ini belum sepenuhnya secara tuntas bisa menyelesaikan persoalan hama belalang yang memakan habis produk-produk pertanian dan hortikultura masyarakat petani di Pulau Sumba. Saya kemudian mencermati apa sesungguhnya menjadi latar belakang sehingga kemudian hama belalang ini betul-betul mengganggu Pulau Sumba. Saya ingat dulu pernah belajar tentang sistem rantai makan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada tikus, ada belalang, ada burung pemangsa belalang, ada ular, dan seterusnya. Ini adalah suatu sistem rantai makanan dalam sebuah sistem ekosistem yang sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini belalang itu menjadi sangat banyak, bahkan jutaan jumlahnya di Pulau Sumba, berarti ada sistem rantai makan yang terputus. Dan saya melihat hari ini burung predator atau pemangsa alami bagi belalang di Pulau Sumba itu nyaris punah. Kenapa nyaris punah? Karena banyak sekali oknum-oknum masyarakat yang melakukan penembakan terhadap burung, penangkapan terhadap burung, perburuan terhadap burung, bahkan kemudian burung-burung ini dijual bebas di banyak tempat. Burung pemangsa alami bagi belalang ini nyaris punah di Pulau Sumba. Jumlahnya semakin sedikit. Kalau jumlah burung pemangsa alami ini semakin sedikit, maka dampak logisnya jumlah belalang akan semakin banyak. Pertumbuhan belalang akan semakin masif. Dampak selanjutnya, belalang ini akan secara bebas memangsa jagung, padi, dan juga tumbuh-tumbuhan, produk-produk hortikultura milik masyarakat. Sayur-sayuran yang ada di kebun-kebun masyarakat. Karena itu hari ini saya ingin mengajak masyarakat di Pulau Sumba, stop tangkap burung pemangsa alami atau predator alami bagi hama belalang ini. Saya beberapa waktu lalu telah bersama-sama dengan komunitas masyarakat diaspora Pulau Sumba yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ini. Kami melakukan webinar dan di situ melibatkan dua bupati, Bupati Sumba Timur Bapak Kris Praing dan Bupati Sumba Tengah Bapak Paul Kira. Juga terlibat di dalam diskusi itu adalah Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi dan juga Dirjen Hortikultura. Kita bicara tentang bagaimana menangani hal ini. Setelah webinar ini, Kementerian Pertanian lalu mengirimkan tim berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk turun lapangan membasmi, membantu petani dan masyarakat mengatasi hama belalang ini. Masyarakat kemudian dilibatkan. Dengan cara apa? Masyarakat diajak untuk menangkap belalang ini, dan setiap belalang yang ditangkap akan ditukarkan dengan kilogram beras untuk masyarakat. Namun saya melihat ini penyelesaian yang sifatnya tambal sulam, bukan menyelesaikan pada akar persoalannya. Bagi saya yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah di setiap kabupaten harus membuat peraturan daerah atau perda yang tegas untuk melarang penggunaan senjata ataupun senapan angin untuk menembak burung. Masyarakat juga harus dilarang, bahkan diberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang masih menangkap burung-burung sebagai predator alami belalang ini. Kemudian hutan-hutan sebagai tempat hidup bagi para burung ini harus dilakukan proses penghijauan, reboisasi kembali. Dan kemudian saya ingin mengajak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, untuk melepas liarkan
burung-burung predator alami yang hari ini nyaris punah di Pulau Sumba ini. Burung-burung ini perlu dilepas liarkan, sehingga kemudian mereka akan kembali memangsa belalang, membantu para petani untuk mengurangi ancaman hama belalang di Pulau Sumba. Ya, mari masyarakat Sumba, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan sampai ada sistem rantai makan yang putus. Stop menangkap burung, stop tembak burung.